Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat terus ya. Dan semoga kalian semangat terus untuk belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memaparkan tentang kompetensi dasar pembelajaran kali ini. Yaitu kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, kalian itu diharapkan dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Oke, lanjut. Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda hidup atau makhluk hidup sering kita sebut dengan biotik. Dan benda mati atau benda tak hidup disebut dengan abiotik. Masing-masing kedua benda tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Perhatikan gambar berikut. Di sini gambar pertama yaitu ada gambar robot dan gambar kedua ada gambar kucing. Apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Yang pertama gambar robot. Seperti yang kita ketahui, robot itu bisa bergerak kan? Bergeraknya dia itu bisa karena kita pakai menggunakan remote control atau menggunakan batu baterai. Sedangkan kucing juga bisa bergerak kan? Nah, di sini terdapat dua persamaan antara robot dan kucing, yaitu sama-sama bisa bergerak. Nah, tapi apakah robot itu bisa bernafas? Tidak bisa kan? Sedangkan kucing bisa bernafas gak? Kucing bisa bernafas. Nah, jadi apakah robot bisa dikatakan benda yang hidup? Tidak bisa, karena robot hanya bisa bergerak. Nah, oleh karena itu, robot itu termasuk benda yang abiotik. Sedangkan kucing termasuk benda atau termasuk benda hidup atau biotik. Yaitu karena kucing bisa bergerak dan bernafas. Apa sih emang perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri terhadap lingkungannya, serta dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Di sini ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya perbedaan gambar antara gambar robot dan gambar kucing. Sini akan dijelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Seperti yang kita ketahui, dari kita tidur sampai kita bangun tidur lagi, kita itu pasti bernafas kan? Apa sih itu bernafas? Bernafas itu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Seperti itu. Yang kedua, dapat bergerak. Bergerak itu contohnya kayak misalkan kita berlari, berjalan, itu termasuk dengan bergerak. Yang ketiga, dapat peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Apa sih contohnya peka terhadap rangsang itu? Misalkan kalian tahu daun putri malu kan? Daun putri malu itu jika kita sentuh maka dia akan muncup ya daunnya. Nah, itu disebutnya peka terhadap rangsang. Contoh lagi, misalkan kita lagi mengendarai motor pada malam hari. Terus kita tersorot lampu dari motor lain, otomatis mata kita akan mengecilkan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang, yaitu peka terhadap rangsangan cahaya gitu. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dialami oleh semua makhluk hidup. Contohnya seperti manusia. Kita itu
nggak tahu-tahu langsung besar gitu kan, langsung gede, pasti melalui tahap tumbuh dan berkembang dari zigot ke bayi, balita anak-anak remaja dewasa. Habis dewasa kita beranjak ke tua. Nah, tua baru kita meninggal, seperti itu namanya tumbuh dan berkembang. Yang keberapa nih? Kelima ya, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi yaitu artinya kita itu dapat menghasilkan keturunan. Misalkan ketika kalian dewasa nanti, pasti kalian akan menemukan calon pasangan kalian. Nah, kalian di sana akan menikah. Setelah kalian menikah, otomatis kalian memiliki keturunan kan. Nah, di situ berarti kalian sudah bisa menghasilkan keturunan atau bisa berkembang biak gitu. Yang keenam, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya adaptasi itu. Ini kan pelajar di SD juga sudah pernah dijelaskan kan. Contohnya yaitu bunglon. Bunglon itu pasti di mana dia nempel pasti dia bisa berubah-ubah kan. Misalkan dia lagi nemplok di daun, pasti tubuhnya akan berubah menjadi hijau. Di kayu dia akan menjadi coklat. Nah, itu namanya adaptasi. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu memerlukan makan dan minum ya, atau nutrisi gitu. Jadi pasti setiap hari kalian itu kan pasti makan, minum. Nah, dengan kalian makan minum, tubuh kalian itu dapat tumbuh dan berkembang sehingga kalian itu bisa berkembang biak atau bereproduksi. Nah, yang terakhir, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Apa itu ekskresi? Mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, ginjal sendiri, ginjal itu mengeluarkan urin. Urin itu yaitu pipis kalian ya. Tuh. Yang kedua ada kulit. Nah, kulit itu dia mengeluarkan sistem ekskresinya berupa keringat, yaitu misalkan kalian habis berlari, habis berjalan, pasti kalian mengeluarkan keringat kan, kulit kalian. Yang ketiga paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya. Nah, hati itu berfungsi sebagai penetralisi racun dan menghasilkan getah empedu, seperti itu. Sudah jelas belum yang Ibu terangkan? Semoga kalian paham dan mengerti ya. Minggu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.